Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Jangan percaya tarotnya 100%, tidak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah apa yang aku readingkan menjadi nyata 90% sesuai dengan karakter, ya, karakter pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eight of Swords udah dibuka ya. Kamu bisa berdealing dengan air sign, Queen of Wands, fire sign, and the Knight of Swords, air sign again, and the Eight of Pentacles, Ace of Wands, Ten of Wands. Situasi maskulin. Two of Pentacles, the Empress, Ace of Cups, and the Seven of Cups, the Tower. Maskulin ini ngerasa terbayang ya, membayangi feminim, karena dia masih teringat kenangan bersama kamu yang telah hancur. Ya, dia masih mengenang kamu, memikirkan kisah masa lalu yang sebenarnya sudah bahagia, sudah sukses, tapi dia mengikuti nafsunya, mengikuti drama dan topengnya, sehingga menghadirkan orang lain dan terjadilah skandal karena banyak pilihan ya, dan dia mengabaikan ketulusan kamu ya, demi orang-orang barunya dia, sehingga dia mengalami kehancuran ya dari pilihannya dia sendiri. Karena di sini kamu sudah ragu tentang ketulusan cintanya maskulin ke kamu gitu ya. Ya karena dia banyak pilihannya ini loh, yang membuat kamu juga gak yakin dia mencintai kamu dengan tulus atau tidak. Dan di sini untuk versinya maskulin ini masih teringat kamu, dia masih terikat secara spiritual dengan kamu, dan dia masih ingin mengejar masa depannya dengan kamu ya, karena spiritual yang kamu miliki, kebaikan yang kamu miliki semuanya ya. Dan di sini aku ngeliatnya memang dia pengen banget komunikasi lagi, memperbaiki kesuksesan dia sama kamu ya, salah satunya karena energi spiritual yang kamu punya ya, untuk masa depannya dia, walaupun berat gitu ya, tapi dia ingin genggam lagi, ingin controlling lagi. Sedangkan di posisi kamu tuh
energinya sering ketakutan, ya, ketakutan dalam melawan rasa trauma, rasa penyesalan, rasa kecewa, tersiksa juga, ya, dalam perjalanan healing antara logika dan perasaan kamu, ya. Dan di sini aku ngelihat memang untuk feminimnya, walaupun ini membuat kamu tersiksa dalam perjalanan healing, ya, karena banyak hal yang harus kamu lepaskan dan itu berat, ya, karena kamu sayang, cinta, bahkan nafsu gitu, ya. Tapi mau gak mau ya kamu harus tegar, mencari jalan untuk bisa memperbaiki masa depannya kamu. Walaupun tanggung jawabnya itu berat, bebannya juga berat untuk meluluskan kesuksesan masa depannya kamu, ya, feminim. Dan maskulin di sini ingin kembali lagi sama kamu dengan harapan salah satunya adalah kamu biar ragu dengan cinta baru kamu atau ragu dengan dirimu. Jadi kayak dia nggak mau kamu mencintai dirimu secara penuh, ya. Dia nggak mau kamu bahagia sendirian gitu. Dia dihantui rasa bersalah karena kebaikan kamu selama ini, dan kamu selalu memaafkan apapun yang sudah dia lakukan, terutama bahasanya yang kasar, ya, yang membuat kamu trauma, tersiksa, dan gak nyaman. Sebagian dari kamu juga berusaha memperbaiki hubungan ini, ya, dan itu prosesnya sangat panjang. Pada akhirnya kalian ada sebagian yang kembali lagi, tapi memang tanggung jawabnya besar memulainya, penuh dengan tekanan, ya, karena perasaan takut, perasaan gak nyaman, semuanya, perasaan ragu ada, ya. Maskulin ini merasa mimpi buruk juga ketika dia mengetahui perubahan terhadap diri kamu, terutama dalam spiritual yang kamu miliki. Ini menambah peningkatan dan memberikan hasil yang luar biasa buat masa depan kamu. Itu yang dia takutkan adalah kamu sukses dengan hasil tirakatmu, dan itu akan melebihi kesuksesannya dia. Ini yang dia takutkan, dan itu gak nyaman, ya, buat dia. Oke, kita lihat lagi situasi maskulin. Ya, di sini ada the justice. Feminim takut akan ada konflik, ya. Takut ada masalah lagi gitu. Dengan maskulin ada rasa takut, ya, ketika memperbaiki hubungan ini lagi, ya, karena komunikasinya juga membuat kamu gak nyaman, ya, feminim, dan membuat kamu tersiksa dan menjadi pikiran buruk terus. Situasi. Oke. Ada keinginan maskulin untuk berkata jujur sih, ya, karena dia tahu kamu akan siap
terus memaafkan dia, dan dia ingin namanya reconciliation lagi gitu, karena dia dihantui tentang karma ya, rasa bersalahnya dia, ditambah kamu orang yang welcome ya, sebenarnya mudah mendapatkan cinta sih ya. Dia melihat kamu tuh, dan kamu juga orangnya berjuang ya dalam rumah tangga ataupun hubungan. Ini yang dia suka gitu, ini yang dia bayangkan, ini yang dia inginkan sebenarnya. Tapi egonya dia kan tinggi, pride-nya juga tinggi ya, sombongnya. Ada rasa ketakutan juga untuk reconciliation, tapi ingin reconciliation. Ketakutannya adalah tentang pertanyaan ya, tentang kejujuran. Dia nggak suka dibombardir gitu ya, tentang kamu kemana, kamu kesini, kamu dengan siapa, kenapa kamu nyakitin aku. Itu yang membuat dia rasa takut memperbaiki, karena dia tahu kesalahannya dia. Tapi kalau dia diam juga dan tidak jujur dengan kamu, hidup dia juga nggak tenang. Jadi ya dilema ya, kesana salah, kesini salah. Jadi masa depannya dia pun ketahan ya, kesuksesannya dia ketahan, aku ngelihatnya. Iya, kesuksesannya dia ketahan. Kalaupun dia mau sukses lagi ya, dia harus berkompetisi ya dengan saingannya yang lain, dan dia harus membawa bebannya dia dalam meraih kesuksesan dirinya dia lagi, terutama dalam hal spiritual ya, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, kalau tanpa spiritual hanya kerja, dia tidak akan menikmatinya. Dan masa yang akan datang, maskulin akan diberikan penyesalan yang sangat dalam. Sebenarnya udah nyesel, tapi kedepannya ini akan lebih membosankan ya, karena masa depannya ini penuh dengan kekecewaan nantinya. Ada rasa ingin memperbaiki tapi takut memperbaiki. Dia pun masih menahan komunikasi ya, makanya dia sulit mencapai kesuksesan lagi, dan perjalanan masa depannya pun tidak menyenangkan lagi ya buat dia. Kenapa? Karena feminim di sini sudah fokus dan berani, bahkan lantang untuk memperbaiki dirinya, ataupun sebagian ada yang berani untuk bercerai, berkata jujur. Sebagian ada yang oke, kita perbaiki, tapi ada jarak, ada pembatas ya tentang perasaan. Jadi sebagian ada yang memperbaiki tapi dibatasi perasaannya ke maskulin, dan ini membuat maskulin tersiksa sih, karena ya feminimnya udah nggak full lagi mikirin maskulin ya, kemana-mananya dengan siapanya udah nggak terlalu peduli, karena feminim sudah optimis mencintai dirinya dia sendiri adalah cinta sejati. Di sini dia tersiksa, merasa bersalah, nggak nyaman ya, ada rasa ketakutan dalam mencari pasangan hidup, dan ini membuat dia tersiksa, dan dia berharap ya, menghayal juga, bahkan bermimpi ingin ada kesuksesan lagi ke depannya ya. Tapi kenyataan adalah penyesalan, bukan kesuksesan yang dia dapat, penyesalan, kekecewaan yang dia dapat. Iya, lihat ya, permainan yang dia bikin sendiri ya, permainan yang dia buat sendiri, karena dia memakai logika, bahkan kekuasaan dia manfaatkan
untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, ya memanipulasi sebuah hubungan, memanipulasi sebuah perasaan. Pada akhirnya dia akan terbunuh sendiri dengan perbuatannya. Makanya dia dihantui rasa bersalah tentang karma. Ya, aku ngelihatnya. Dan ya maskulin di sini harus berkompetisi lagi. Kalau dia ingin meraih kesuksesan 7 turunan ataupun seumur hidup, ya dia harus bisa memperbaiki mindsetnya dia. Ya, dia harus bisa memperbaiki mindsetnya dia. Dan ya aku ngelihatnya si maskulin ini kan tersiksa ya dengan langkah permainannya dia. Karena yang aku lihat energinya dia lelah ya dalam proses perbaikan, lelah dalam penyembuhan. Orangnya nggak bisa sabar ya si maskulin ini. Ya, nggak bisa sabar. Aku ngelihat feminim memang sudah bangkit dan coba untuk memikirkan tentang spiritual ataupun agama, bahkan pekerjaan ya, agar mendapat jabatan. Itu yang difikirkan oleh feminim saat ini. Ya, walaupun prosesnya nggak mudah, dan sebagian dari feminim ada yang ingin bersama, tapi ya mau tidak mau harus tersiksa ya dari permasalahan yang belum selesai. Ya, dari si maskulin ini. Di sini aku ngelihat memang maskulin mencoba ingin mengendalikan spiritual ataupun pikirannya si feminim ya, agar tetap fokus ke maskulin. Sedangkan feminim sudah gak nyaman dengan adanya koneksi bersama maskulin ya, karena ini menyiksa. Di sini maskulin merasa sebagian ada yang sakit dalam perjalanan percintaannya, bisa kena penyakit seksualitas. Karena ini adalah kebangkitan atau pembersihan ya. Bisa jadi ini doanya feminim. Ini yang ditakutkan oleh maskulin ya. Karena dia tahu feminim karakter yang selalu memikirkan DM dengan cara spiritual, telepati. Nggak nyaman dengan perjalanan cintanya karena sedang diberikan banyak ujian, dan di sini dia coba untuk mencari jalan untuk bisa komunikasi lagi dengan feminim, terutama ya bisa sleep together lagi lah ya dia lihatnya. Tapi ini menyiksa dirinya dia. Kenapa? Karena feminimnya sudah memikirkan untuk memperbaiki karmanya sendiri. Di sini membuat maskulin sulit dan tertekan untuk bisa mengendalikan kekecewaannya dia. Keadilan akan segera datang. Sebagian ada yang menikah, feminimnya, sebagian ada yang rujuk ya dengan maskulin, dan feminim coba untuk mempelajari bahkan mengukir harapan lagi dengan maskulin, tapi ini terhalang ya, ada perasaan ketakutan yang luar biasa
Jadi feminim mikirin, aduh kalau gue balik lagi, perbaiki lagi, otomatis ya spiritual gue akan tertahan dan ini menjadi pertarungan ya. Dan itu membuat feminim ya tersiksa, bahkan gak nyaman. Karena mau gak mau ya harus membawa di sini aku ngelihatnya maskulin ingin banget ngontrolling lagi ya tentang komitmen, terutama spiritualnya kamu, karena untuk bisa mengalihkan perjalanan karma buruknya dia. Karena kan kamu berdoa ya, jadi karma buruknya itu nggak terlalu sakit, nggak terlalu berat buat dia. Justru yang dia takutkan adalah kamu sudah nggak nyaman lagi dengan dia. Dan aku ngelihatnya memang dia terikat ya dalam drama yang tidak ada putusnya. Ditambah lagi kamu sudah lelah memikirkan koneksi ini, lelah untuk bisa reconciliation lagi, walaupun memperbaiki, tapi perasaan kamu sudah berubah. Di sini maskulin coba untuk menutupi ketakutan dirinya, penyesalan dirinya, kekecewaannya, ketidaknyamanan, bahkan dia coba untuk membentengi diri dari rasa bersalah. Jadi pura-pura dia coba fokus dalam pekerjaan yang dia pilih, ataupun fokus dengan pilihannya dia sekarang, walaupun itu membuat dia kecewa, beban tanggung jawabnya berat banget karena keputusannya salah, dan ini membuat dia bosan ya, aku ngeliatnya. So di sini sih harapannya si maskulin ini bisa milikin semuanya ya, bisa berbagi karena dia melihat potensialnya kamu ya sangat luar biasa yang dia lihat. Dan di sini memang dia dihantui rasa bersalah, terutama tentang perjalanan karmanya dia ya, karena sudah menyakiti kamu, membuat kamu tersiksa dalam koneksi spiritual twin flames ini. Bahkan juga kamu sudah banyak berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, tapi pada akhirnya kamu nyerah juga ya, istirahat dalam perjuangkan dia, tapi malah memilih memperbaiki karakter kamu, memperbaiki karma kamu yang aku lihat di sini, dan memperbaiki jiwa spiritualnya kamu ya. Walaupun ada yang bersama, tapi udah nggak fokus untuk perbaiki hubungan, tapi lebih fokus perbaiki diri, koneksi ke Tuhan dan juga ke anak-anak ya. Di sini yang aku lihat, sehingga feminim memikirkan tentang karir sekarang, tapi tetap dengan spiritualnya yang diperbaiki. Dan ini membuat maskulin ya depression karena harus menanggung beban ya, terutama tanggung jawabnya dia terhadap pilihannya dia yang sekarang ini ternyata tidak membuat dia bahagia dan penuh dengan kekecewaan, penuh dengan penyesalan ya, aku ngelihatnya. Kita lihat lagi clarify-nya dulu ya. Karena di sini ada the Eight of Swords-nya. Kamu coba untuk bisa melawan ya rasa takut kamu ya feminim terhadap karma. Jadi kamu kayak ya, gue nggak takut lah bayar karma kalau memang harus sakit hati dulu, terluka dulu. Kalau ini sebagai pembersihan dosa, ya sudah gitu loh, kamu jalani. Ya kita lihat Eight of Swords.
situasinya maskulin. Tuh. Sebenarnya kamu dan dia ini sama-sama tersiksa ya dalam pikiran masing-masing, dan sama-sama takut akan karma pembayaran, karena dua-duanya ini memang masih memantau satu sama lainnya, dan kamu pun masih melihat ke belakang terkadang ya. Tapi di sini kamu jadikan sebagai pelajaran sih. Aku lebih ngelihatnya feminimnya gitu ya. Lebih mempelajari kisah masa lalu, walaupun sulit penuh rintangan untuk move on-nya ya. Karena merasa terikat juga secara spiritual. Tuh ya, terikat secara spiritual karena sudah pernah menikah atau sudah janji mau menikah. Diberikan angan-angan ya. Sehingga ya energi spiritual itu ya hadir karena kan ada janji ingin menikah. Kita lihat dengan Ten of Wands-nya ya. Di sini kamu cukup tegar, kuat ya, bertaruh dalam koneksinya, terutama tentang menstabilkan spiritualnya kamu dari koneksi ini. Dan aku ngeliatnya memang sebagian ada yang masih mempertahankan ya hubungannya dengan maskulin, tapi sebagian juga ada yang coba untuk melepaskan ya, walaupun berat banget. Maskulin di sini sebenarnya paham, kembali nggak kembali juga sia-sia hasilnya, karena ya salah satunya sudah ada yang lelah ya dalam perbaikan. Kita lihat the justice-nya. Wow. Maskulin dihantui rasa takut, ketakutan yang sangat dalam. Bahkan dia bisa sakit ya sebagai pembayaran karmanya. Karena ini adalah doa dari kamu, yang mana kamu tersiksa dimainkan ketulusannya kamu, sehingga kamu depression ya, tentang kenapa sih gue udah tulus, udah sayang, udah segalanya lah gitu ya, masih dipermainkan juga, dimanfaatkan, sehingga kamu banyak berdoa di sini ya, bercampur aduk dengan pikiran-pikiran negatif, dan ini sebagai karmanya dia sekarang ya. Kita lihat Four of Swords-nya kenapa ini 4-4-4 ya. Tuh. Oke. Dia lelah, dia takut juga ya. Dia lelah dengan perselingkuhan, dan dia bermimpi juga ingin stabil lagi, bahagia lagi. Tapi dia mengkhianati kamu, mengkhianati orang ketiganya karena dia menggunakan topeng. Dan dia juga takut nih. Maskulin ini sebenarnya dihantui ketakutan ya, tentang keputusannya feminim, ingin healing dan ingin fokus dalam spiritual. Dia takut banget nih, takut kamu melakukan sesuatu ke dia, terutama tentang ilmu hitam. Padahal dia juga ngerasa ya, si orang ketiganya ini melakukan hal yang sama ke dia. Jadi semuanya saling stalking sebenarnya, cuman ya secara jadi maskulin ini ketakutan ya, ketakutan bakal dibalas dendamkan oleh kalian, oleh feminim sama karmik. Jadi dia yang takut sendiri ya, dan dia kecewa
kecewa dan bosan dengan petualangan hidupnya dia, karena masa depannya dia tidak jelas, sehingga apa yang dia kejar tidak menghasilkan sesuatu yang baik dan bahagia di ujung ceritanya. Dan dia bingung dengan langkah hidupnya dia, ya. Dia berangan-angan ingin sukses lagi, tapi karena terlalu banyak pilihan, terlalu banyak keinginan, sehingga tidak bersyukur. Ya, dia hanya menggali lubang, tutup lubang masalah, ya. Dan ini membuat dia tersiksa sendiri. So, ini yang harus dia jalani. Ya, jalani tentang pembayaran karma, kesendirian, ketakutan. So, aku ngelihatnya memang dia depression, dihantui rasa ketakutan, ya, gali lubang, tutup lubang, drama baru, dan tersiksa, ya, atas batinnya dia sendiri. Ditambah lagi dia juga menahan komunikasi, ya, kejujuran sama kamu, sehingga dia merasa bersalah. Dan dia dihantui rasa ketakutan tentang karma buruk, karena dia merasa ya ini adalah doa dari kamu, ya, yang sudah tersiksa atas perbuatannya dia. Oke. So, bentar ya, aku cari itunya, kartu oracle situasi maskulin. Within this situation involves marriage, love yourself. Your self-respect makes you more romantically attractive and realize your ex. Wow, dia memang lelah, ya, tentang kesendirian, karena dia merasa selama nikah dengan kamu tuh, ya, merasa lelah dengan energinya kamu, Bang. Ya Allah, Bang. Ya, dan dia baru merasakan setelah berpisah sama kamu adalah energi terbesar yang dia pernah milikin. Dan ya, harusnya dia menghargai pernikahan ataupun hubungan, ya, yang mau nikah. Dan di sini dia baru merasakan betapa lelahnya, ya. Ketika melepaskan kamu, dia tidak memiliki kekuatan seperti ketika dia sama kamu. Ya, banyak keberuntungan, banyak diberikan kemudahan, banyak diberikan orang-orang yang segen sama dia, respect sama dia, bahkan percaya sama dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate, dan jaga diri kalian, tetaplah berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.